tangga, mimpin BEM, DMQ Dewan Mahasiswa Quran, atau mimpin apa, Anda mimpin perusahaan, maju terus. Ibu punya brand owner kosmetik, ibu bapak misalkan punya karyawan ada 2, karyawannya 3, karyawannya dan lebih dari 3 misalkan, maju terus. Kita nggak bisa punya keputusan yang menyenangkan semua karyawan tuh, nggak ada hadirin. Semua karyawan saya harus setuju dengan keputusan yang saya dan manajemen telah ambil, lalu semua karyawan akan setuju sepakat. Tidak bisa. Tapi cukup Anda tahu keputusan Anda tidak menyalahi syariat, cukup Anda tahu bahwa keputusan Anda adalah untuk ridhonya Allah, dan cukup Anda faham betul bahwa ini kapal mau saya bawa berlayar ke arah mana, gas hadirin. Tipe pemimpin itu macam-macam ya. Tipe pemimpin macam-macam, tapi pemimpin harus punya satu spektrum yang sama. Apa itu spektrumnya? Bukan ide semata, tapi seberapa kuat eksekusinya. Tolong mas-mas ya, nggak usah menganggap wah ide tuh mahal. Hadirin, yang mahal saya kasih tahu ya hadirin ya, bukan ide semata, tapi eksekusinya. Wah enak aja dapat ide gratisan, enak aja, coba aja wujudin. Kadang-kadang orang tuh menganggap idenya tuh, wah ini kan ide saya, coba wujudin, bisa nggak ide terwujud? Loh, yang mahal tuh bukan seberapa besar kita bangun bermimpi, bangun bercita-cita, bangun punya keinginan, bangun punya harapan, bangun punya ide-ide cemerlang. Bukan itu. Yang mahal tuh kamu mewujudkan semua mimpi-mimpimu. Kita bangun mewujudkan yang kita impikan. Apakah mimpi terwujud dalam sekali eksekusi? Tidak. Mimpi itu terwujud bukan disiplin, super disiplin. Bukan sekali, beribu kali. Nggak cukup satu sentuhan, tapi jutaan kali. Gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi. Dengan mental yang, kalau Thomas Alva Edison yang nemuin listrik, lampu dan seterusnya tadi, beliau mentalnya, aku tidak gagal 1000 kali, aku hanya menemukan 1000 cara yang salah untuk buat lampu. Ya Allah, jamaah pernah mikir gak sih, kalau ini orang-orang kufar semuanya tuh suruh belajar capek-capek, riset, gagal ribuan kali, untuk fasilitasi siapa? Untuk fasilitasi kita ngaji. Ini lampu, Thomas Alva Edison tahunan, puluhan tahun riset, gagal coba, sampai setelah 1000-an kali gagal baru ketemu lampu. Untuk fasilitasi siapa? Untuk fasilitasi kita ngaji. Jadi kita ngaji ini ya difasilitasi mereka yang capek, mereka yang riset, kita tinggal pakai. Sama handphone buat live streaming, ayo teman-teman, kamera nih buat live streaming, handphone buat live streaming, teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, yang sehat, lancar, barokah rezekinya, dan semuanya juga barokah rezekinya, 4 sehat 5 miliar, amin. Buat HP gini susah nggak jemaah? Bayangkan kita tuh ngerakit sendiri, nempel sendiri, ngerakit sendiri, apa sendiri, jadi atau rusak? Wah, makanya terima beres aja kan, tinggal beli 1 juta, 2 juta, atau mungkin lebih daripada itu, tinggal beli, tempel, ngaji. Enak tuh hadirin, enak jadi kaum muslimin kan, difasilitasi banyak kebaikan yang bisa dihadirkan, tinggal makainya bener atau nggak bener, itu aja kan hadirin. Yuk sekarang lanjut. Jadi balik lagi, jangan sampai kita ini tercerai berai, jangan terpecah belah. Terus ayat 160, tolong dicatat baik-baik. 160 hadirin, 160. Ma jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha
barang siapa orangnya, laki-lakikah dia, perempuankah dia, tuakah dia, mudakah dia, siapapun dia tuan-puan, ja'a bil hasanah, dia datang berbuat baik walau satu kebaikan, falahu, maka bagi dirinya asyru 10 kali lipat amsaliha, dari kebaikan yang senilai yang pernah dia kerjakan. Adakah kebaikan kita yang dibalas sama Allah? Jawabannya tidak pernah ada. Loh, kok nggak ada? Bukan berarti nggak dibalas. Kebaikan kita itu nggak pernah dibalas sama Allah, tapi minimal dibalas berapa? Minimal asyru 10 kali lipat. Nggak ada kebaikan dibalas satu tuh sama Allah, nggak ada, hadirin. Jadi kita ngaji dibalas 10, kita sedekah dibalas 10, kita berbuat baik dibalas 10. Asyru amsali. Ini paling apa? Minimal. Paling minimal tuh 10. Ada seseorang masukin ke kotak infak 100.000. Di hari itu dia nunggu-nunggu, mana sejutanya ya, nggak datang sejutanya. Padahal kan jelas sedekah 1 dibalas 10. Hadirin, kalau ada orang punya mindset harus dibayar kontan dari tiap-tiap sedekah yang dikeluarkan, dia harus ngerti, harus sadar bahwa yang namanya balasan Allah tuh kadang bentuknya bervariasi, nggak mesti sama dengan nominal yang disebut uang semata. Dan kadang tuh terbuka jalurnya lewat jalur-jalur yang berbeda. Kita buat baik sama orang ini, yang balas tuh belum orang ini, belum tentu nanti yang balas tuh bisa orang lain, jalurnya tuh jalur yang lain, dibukanya tuh lewat pembukaan jalan-jalan yang lain. Jangan harus terus berpikir bahwa Allah tuh balasnya tuh harus bentuknya fisik. Kasih 1 dibalas 10, 100.000 berarti 1 juta, sedekah 1 juta berarti 10 juta, sedekah 10 juta berarti 100 juta. Iya, bisa kita memandang demikian, tapi tidak melulu 10 kali lipat. Bisa jadi 700, bisa jadi sampai 1000, bisa jadi sampai 2000 kali lipat, atau bahkan tak terhingga, au atafin katsira, atau tak terhingga. Kalau nggak terhingga kan malah seneng kitanya kan, lebih dari 10. Belum lagi kalau dihitung-hitung sehat udah berapa, mata ngelihat udah berapa, telinga mendengar udah berapa, lisan bicara udah berapa. Berapa kali kita naik mobil berulang kali selamat sampai tujuan udah berapa. Padahal itu pesawat hampir jatuh, tapi kita masih Allah selamatkan. Itu udah berapa nilainya itu? Kita nih kalau mau melihat semua nikmat Allah yang namanya selain harta, pasti nggak terhitung nikmatnya, hadirin. Nggak terhitung saking banyaknya. Ustaz, tapi kalau saya yakin sama ayat ini Allah pasti ganti sedekah saya, apakah boleh? Keyakinan itu harus, itu namanya iman. Saya yakin nih, kalau saya sedekah 1, falahu asyru amsaliha, saya yakin kok sama ayat ini Allah balas 10, maka keyakinan itu disebut iman. Jadi boleh Ustaz kalau saya berharap? Boleh. Kenapa boleh? Karena Allah yang perintahkan. Boleh Ustaz saya nanti umroh berharap 100.000 pahala sholat di Masjidil Haram? Boleh. Kenapa boleh? Nabi yang menyampaikan. Boleh Ustaz saya kejar Lailatul Qadar supaya dapat pahala lebih baik daripada 1000 bulan? Boleh. Kenapa? Allah yang ngasih tahu. Jadi kalau kita beramal itu landasannya Quran, Allah berfirman, Nabi SAW bersabda, lebih tenang, lebih tentram, karena kita yakin betul ini ada dasarnya, ini ada dalilnya, ini hadisnya, ini rujukannya, ini referensinya, sehingga kita jalan itu dengan mudah, riang gembira jalannya. Apalagi Nabi bersabda, mana qasat malun min shadaqatin bal yazdad. Harta kita nggak akan pernah berkurang kecuali bertambah dan makin bertambah. Jadi harta kita tuh nggak berkurang tapi nambah. Cuman coba lihat hadirnya.
Gimana ceritanya ya? Bagi orang yang kadang-kadang kita tuh bicaranya akal manusia, bukan iman. Kadang-kadang kalau kita berpikir kita ngasih harta kita tadinya 100.000, kita kasih 100.000, jadi nambah atau jadi berkurang secara hitungan-hitungan manusia? Kurang. Iman tuh tidak membaca kalkulatornya manusia. Iman tuh nggak di ranah sana. Saya punya 100.000, bismillah, saya sedekahkan 100.000 ini ya Allah, hadza minka walaka, ini harta darimu dan kembali untuk di jalanmu, bismillah. Ning, begitu disedekahin 100.000, harta yang tadi kita punya hilang menurut kacamata dan kalkulator manusia. Tapi menurut Rasulullah, Nabi bilang bal yazdad, itu harta yang barusan kamu sedekahkan akan bertambah, bal yazdad, dan semakin bertambah. Hadirin, tapi yang bisa baca itu iman. Kalau nggak iman nggak bisa baca itu. Yang bisa baca iman, kalau nggak iman nggak bisa baca itu. Orang bisa jor-joran sedekah, bisa ngasih, bisa iman. Dan perlu diingat ya jamaah, orang yang suka sedekah ketika beliau kaya, memang bawaannya sudah gemar sedekah saat beliau belum kaya. Dan mau tahu jalur jadi kaya, kata Nabi SAW, sedekah. Kan ditambah. Jalur menjadi orang yang belum kaya, suka nyimpen, bakhil, pelit, kikir, koret. Kalau mau kaya, Islam tuh nggak kenal nabung pangkal kaya, hemat pangkal kaya. Bukan itu. Rumus mindset dalam Islam itu sedekah pangkal kaya. Jangan bilang sedekah tuh hilang uangnya, nanti berkurang. Ya Pak, ya. Hadirin, sedekah tuh nggak mengurangi, justru nambah. Tapi kita emang harus ngeliatnya pakai iman. Dan kalau udah mengeluarkan harta tuh merem jamaah, gak usah aduh uangku garek sak mene yo, bismillah, merem aja dah, wes bismillah, merem lah. Saya tuh kemarin dapat cerita nih teman-teman, ada cerita nih, Ustadz, saya yang suka sedekah tiap Jumat ke Masjid Muhammad Al-Fatih. Ya Allah, iya ibu. Kan jamaah saya juga dan keluarga besar MAF mengucapkan jazakumullah khairan jaza. Jamaah juga sering kiuris di pojok sini. Jamaah juga sering mendoakan keluarga besar MAF, sering mendoakan pondok, SD dan segala macamnya. Kadang kan kita tidak bertemu ya jemaah. Beliau transfer kiuris gitu. Kemarin itu beliau umroh. Saya tuh nggak kepikiran loh Ustadz, ada rezeki bisa umroh tuh, wah gak kepikiran Ustadz. Untuk makan aja udah alhamdulillah. Tapi saya bismillah konsisten walaupun apa adanya. Tiap Jumat, kadang ya tiap subuh saya ikut ya Ustadz, walau tak seberapa. Ya Allah ibu, pak maturun sangat, saya bilang gitu. Terus Ustadz, setelah saya tuh sedekah, saya berusaha seminggu sekali Jumat, lalu ngerasa enak, saya latih untuk setiap hari, tiap subuh scan QRIS. Alhamdulillah, orderan tuh pertolongan Allah ya jamaah, sekali lagi, orderan jualan saya tuh laris sampai satu masa semakin luas orang nih merekomendasikan karena puas dengan pelayanan. Terus saya nih tiba-tiba dapat orderan yang alhamdulillah cukup buat berangkat umroh. Lalu saya bismillah, saya umroh bareng kemarin ya, ya Allah. Maka kadang kalau boleh kita bicara, ngobrol ya jemaah, mungkin efeknya tuh belum instan. Kita ngeluarin nih terus 100.000,
Mungkin efeknya belum instan, cekler langsung 1 juta minimal, kan 10 kali lipat. Tapi mungkin dengan kita dibuat kuat menghadapi masalah, dengan kita dagangnya nih dilancarkan tanpa hutang, tanpa riba, tanpa cicilan, tanpa ketemu vendor-vendor yang salah, ya itu Anda ketemu vendor yang baik, yang jujur tuh rezeki loh jemaah. Yakin rezeki. Yakin rezeki. Ketemu vendor yang baik. Bu, mohon maaf ya ibu, kalau bahan yang ini memang selisih 20.000 sama bahan yang kemarin. Tapi mohon maaf bu, takutnya kualitasnya kurang berkenan, nanti tokonya ibu yang kurang dipercaya. Kalau ibu mau boleh nambah 20.000 per itemnya, lebih mahal, kualitasnya bagus. Ketemu vendor yang baik itu mewah loh jemaah. Memberitahu tentang produknya, akhirnya untungnya kepada kita. Jadi kita nih jangan sampai juga untuk memandang melulu harta tuh feedbacknya harta. Kadang harta yang disedekahkan tuh feedbacknya ketemu orang baik, circle baik, orang-orang tulus, dihindari dari orang toksik. Kalau ada orang toksik, orang jahat, mau menjahati Anda, mau nyelengkat, mau nyeleding, mau menusuk dari belakang, ini orang sudah disingkirkan dulu sama Allah. Itu pertolongan atau bukan? Itu pertolongan, cuman kita gagal membaca. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, kumpulkan kami sama orang-orang salih. Setelah berdoa minta dikumpulin sama orang-orang salih, orang-orang yang toksik disingkirkan sama Allah. Nih penipu, singkirin. Nih pengkhianat, singkirin. Nih maling uang, singkirin. Nih orang jahat, singkirin. Nih narkoba, singkirin. Nih sabu-sabu, singkirin. Itu pertolongan atau bukan? Pertolongan. Pertolongan Allah itu datang dengan cara Allah singkirkan orang-orang yang sangat toksik untuk Allah selamatkan Anda. Jadi harta yang disedekahkan itu banyak. Harta yang disedekahkan menjelma jadi kesehatan, harta yang disedekahkan menjelma jadi rezeki anak, harta yang disedekahkan menjelma jadi istrinya yang setelah 8 tahun belum hamil, harta yang disedekahkan menjadi alhamdulillah punya jiwa yang tenang.